Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku diberitahu oleh Muhammad bin Husain bin Ibrahim. Dia mengatakan bahwa dia diberitahu oleh Husain bin Muhammad. Kami diberitahu oleh Jariyah dari Muhammad dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwa kepala Husain radhiyallahu an didatangkan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kepala itu diletakkan di dalam jana. Lalu Ubaidillah mulai menusuk-nusuk dengan pedangnya seraya berkomentar sedikit tentang ketampanan Husain. Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa di antara ahlul bait, Husain adalah yang paling mirip dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, Husain radhiyallahu an menyemir rambutnya dengan wasma, sejenis tumbuhan yang mirip pacar dan condong ke warna hitam. Dalam riwayat lainnya yang tercatat dalam Sahih Bukhari nomor 3748, Anas radhiyallahu an juga menyatakan bahwa Ubaidillah mulai menusukkan pedangnya ke hidung Husain radhiyallahu an dan kemudian ke mata serta yang lainnya. Zaid bin Arqam yang hadir saat itu mengatakan, "Angkat pedangmu, sungguh aku pernah melihat mulut Rasulullah mencium tempat itu." Pidato Imam Husain sebelum wafat di Karbala sangat menyentuh hati. Sebelum berkata, "Lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini. Dan kemudian lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan Nabi kalian, Fatimah Az-Zahra? Bukankah aku ini adalah anak dari Wasi, penerima wasiat, dan keponakan Nabi kalian yang pertama kali beriman kepada ajaran beliau? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah yang akan terbang dengan dua sayap di surga adalah pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral di antara kalian sendiri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, maka sungguh ini benar, karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyakanlah kepada para sahabat Nabi, Jabir bin Abdullah Al-Asari, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal, Zaid bin Arqam, dan Anas bin Malik. Mereka semua akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku sendiri. Tidakkah ini semua cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku?" Setelah wafatnya Imam Husain, Allah mengirim seorang pria bernama Mukhtar asal Kufah. Mukhtar masyhur dengan kebangkitannya yang bertujuan membalas dendam atas darah Imam Husain alaihissalam. Dengan kebangkitannya yang bertujuan membalas dendam atas darah Imam Husain, Mukhtar menjadi tuan rumah Muslim bin Aqil di Kufah dan bekerja sama dengannya hingga akhir pergerakannya. Namun, pada saat peristiwa Karbala terjadi, Mukhtar berada di dalam penjara Ubaidillah. Dalam kebangkitan Mukhtar, sejumlah besar al-Gujo dan pembunuh yang terlibat dalam peristiwa Asyura mati terbunuh. Sebagian ahli sejarah meyakini bahwa kebangkitan Mukhtar diizinkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Setelah Mukhtar berkuasa selama 18 bulan di Kufah, ia gugur di tangan Musa bin Jubair. Kuburannya terletak di samping Masjid Kufah, dekat makam Muslim bin Aqil. Mukhtar adalah putra Ubaidah bin Mas'ud dan Haris bin Saqif al-Saqafi. Nama panggilannya adalah Abu Isa. Mukhtar berasal dari kabilah Saqif. Kakeknya Mas'ud al-Saqafi dan ayahnya Abu Ubaidillah al-Saqafi adalah pembesar sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setelah wafatnya Nabi, ayahnya terbunuh pada perang Zizar, salah satu pertempuran di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ibunya adalah Duma binti Amarah bin Wahab, yang disebut oleh Ibnu Taifur sebagai ahli retorika dan bahasa. Ketika Sa'ad bin Mas'ud diangkat menjadi gubernur Madain oleh Imam Ali, ia membawa keluarganya termasuk Mukhtar ke wilayah tersebut.
Sa'ad bin Mas'ud al-Saqafi, paman Mukhtar, diangkat sebagai hakim di Madain oleh Imam Ali. Saat berseteru dengan Khawarij, Sa'ad mengangkat Mukhtar sebagai penggantinya di Madain dan keluar berperang melawan Khawarij. Setelah syahadah Imam Ali, Imam Hasan mengambil alih kepemimpinan dalam salah satu peperangan melawan Muawiyah dan pengkhianatan dari sebagian sahabatnya. Imam Hasan pergi ke rumah Sa'ad bin Mas'ud al-Saqafi, paman Mukhtar. Paman Mukhtar yang pada saat itu memegang kendali pemerintahan Madain atas perintah imam. Menurut sebuah penukilan, Mukhtar berkata kepada Sa'ad, "Apakah Anda ingin kekayaan dan kemuliaan?" Sa'ad bertanya, "Bagaimana caranya?" Mukhtar menjawab, "Tangkaplah Hasan dan serahkanlah kepada Muawiyah. Saat itu, ambillah segala apa yang Anda inginkan." Sa'ad menjawab dengan marah, "Semoga Allah mengutukmu. Kau laki-laki macam apa? Bagaimana mungkin aku menyerahkan putra dari putri Muhammad SAW kepada musuhnya?" Syahid dalam kitab Tadhib al-Islam halaman 159 dinukil dari Al-Tabari meyakini bahwa riwayat ini tidak dapat diterima karena dinukil secara mursal. Namun dia menambahkan bahwa dengan asumsi kesohihan sanadnya dapat dikatakan bahwa Mukhtar tidak serius dalam ucapannya. Mungkin ia hanya ingin mengetahui pandangan pamannya. Beberapa ahli sejarah juga berkeyakinan bahwa Mukhtar bermaksud menguji pamannya. Muhammad bin Ahmad Ad-Dahabi dalam kitab Syiar A'lam Al-Nubala jilid 3 halaman 544 menerangkan kegiatan Mukhtar pada masa Khalifah Muawiyah yang menguntungkan Imam Husain. Dalam keterangan ini disebutkan bahwa Mukhtar pada masa Muawiyah pergi ke Basrah dan mengajak masyarakat untuk mendukung Imam Husain. Pada waktu itu, Ubaidillah bin Ziyad diangkat sebagai hakim Basrah oleh Muawiyah. Ubaidillah menangkap Mukhtar dan mencambuknya 100 kali, kemudian mengasingkannya ke Taif. Literatur sejarah melaporkan bahwa ketidakhadiran Mukhtar dalam peristiwa Karbala tidak disengaja atau di luar ikhtiarnya. Pada awalnya dia menjalin kerjasama dengan utusan Imam Husain ke Kufah dan mengadakan pergerakan melawan Bani Umayyah. Namun saat peristiwa Karbala terjadi, Mukhtar berada dalam penjara Ubaidillah. Setelah tragedi Karbala, Mukhtar memulai kebangkitannya untuk membalas dendam atas darah Imam Husain. Dia menjadi tuan rumah Muslim bin Aqil di Kufah dan bekerjasama dengannya hingga akhir pergerakannya. Dalam kebangkitannya, sejumlah besar Al-Ghuju dan pembunuh yang terlibat dalam peristiwa Asyura mati terbunuh. Sebagian ahli sejarah meyakini bahwa kebangkitan Mukhtar diizinkan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Setelah Mukhtar berkuasa selama 18 bulan di Kufah, ia gugur di tangan Musa bin Jubair. Kuburannya terletak di samping Masjid Kufah, dekat makam Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil adalah sepupu Imam Husain yang diutus ke Kufah untuk mengecek kesetiaan penduduk setempat terhadap perjuangan Imam Husain. Ketika Muslim tiba di Kufah, ia mencari tempat yang aman untuk mengkoordinasikan usahanya. Mukhtar bin Abu Ubaidah As-Saqafi adalah salah satu orang pertama yang segera membantu Muslim bin Aqil. Mukhtar yang dikenal dengan keberanian dan kesetiaannya kepada Ahlul Bait menawarkan rumahnya sebagai tempat perlindungan bagi Muslim bin Aqil. Namun, keadaan di Kufah cepat berubah setelah Ubaidillah bin Ziyad, gubernur yang diangkat oleh Yazid, mengetahui keberadaan Muslim bin Aqil di rumah Mukhtar. Untuk menghindari penangkapan, Muslim kemudian pindah ke rumah Hani bin Urwah. Menurut Mas'udi dalam Muruj Ad-Dahab jilid 3 halaman 252, bersama Muslim bin Aqil, Mukhtar berusaha memberikan bantuan sekuat tenaga. Meskipun demikian, pada hari syahidnya Muslim bin Aqil, Mukhtar sedang berada di Qatarnia, sebuah daerah di luar Kufah, untuk mengumpulkan pasukan yang diperlukan. Ketika Mukhtar kembali ke Kufah, dia menemukan bahwa Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah telah gugur sebagai syahid. Kematian mereka di hari Asyura menandai babak baru dalam sejarah tragis Karbala. Setelah kesyahidan Muslim, Ibnu Ziyad yang kejam hendak membunuh Mukhtar. Berkat perantaraan Amr bin Haris, Mukhtar mendapatkan perlindungan sejenak.
Namun Ibnu Ziyad tetap memerintahkan agar Mukhtar dipukul dan dicambuk, sehingga Mukhtar mengalami luka-luka parah dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Mukhtar tetap berada di dalam penjara hingga akhir kebangkitan Imam Husain. Dalam kitab Al-Muntazah jilid 6 halaman 29 disebutkan bahwa Mukhtar melihat kepala Imam Husain ketika para tawanan. Disebutkan bahwa Mukhtar melihat kepala Imam Husain ketika para tawanan dibawa masuk ke Kufah. Saat itu Ibnu Ziyad menghadirkan para tahanan termasuk Mukhtar untuk melihat para tawanan. Terjadi perkelahian mulut antara Mukhtar dan Ibnu Ziyad yang semakin memperlihatkan ketegangan antara mereka. Ketika Mukhtar melihat kepala Al-Husain, ia tidak bisa menahan kesedihannya. Mukhtar menangis dan berduka dengan memukuli kepalanya dan wajahnya sendiri sebagai tanda duka cita yang mendalam. Mukhtar merasa sangat terpukul atas kesyahidan Imam Husain dan kejadian tragis di Karbala. Hal ini menambah tekad Mukhtar untuk membalas dendam atas kematian Imam Husain dan para sahabatnya. Mukhtar kemudian menjadi tokoh sentral dalam kebangkitan melawan kekuasaan tirani Bani Umayyah. Setelah keluar dari penjara, dia memulai gerakan revolusioner untuk menuntut balas atas darah Imam Husain. Kebangkitan Mukhtar mendapatkan dukungan luas dan dia berhasil menumpas banyak alguju dan pembunuh yang terlibat dalam tragedi Karbala. Dalam kebangkitan ini, Mukhtar menunjukkan keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa yang membuatnya menjadi salah satu pahlawan penting dalam sejarah Islam. Dalam masa kekuasaannya di Kufah, Mukhtar memerintah dengan keadilan dan berusaha keras untuk membalas dendam atas darah Ahlul Bait yang tumpah. Ia gugur dalam pertempuran melawan Musa bin Jubair setelah berkuasa selama 18 tahun. Demikian adalah kisah tentang setelah terjadinya perang Karbala. Semoga kisah ini menginspirasi kita sebagai umat muslim. Semoga selalu didekatkan kepada Allah dan dijauhkan dari larangan-larangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.